Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, khususnya anak kami kelas 6. Kembali karena kemurahan Tuhan kita boleh memulai lagi pelajaran kita. Untuk hari ini kita masuk dalam bab yang keempat, baca dan temukanlah. Baca dan temukanlah. Nah, ini berhubungan dengan pembacaan Alkitab. Nah, apakah yang menjadi manfaat daripada membaca Alkitab? Ya, minggu lalu mungkin kamu sudah membaca bagian ini. Nah, untuk sekarang kita akan kembali periksa lagi. Nah, di dalam materi ini kita belajar dari dua kisah, ya, manfaat daripada membaca Alkitab, yaitu kisah dari seorang sida-sida orang Ethiopia yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 26, Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian nanti kisah kedua Timotius. Nah, kisah pertama bercerita tentang seorang pejabat dari negeri Ethiopia. Itulah sida-sida atau pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia yang berada di benua Afrika, yang datang untuk beribadah ke Yerusalem. Nah, jarak Ethiopia ke Yerusalem itu tidaklah dekat, ya, sangat jauh jaraknya. Nah, jadi di Israel memang atau di Yerusalem diwajibkan, atau pada hari-hari raya utama, ada 3 hari raya di Israel itu, maka orang-orang Yahudi wajib datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan di samping itu juga karena Yerusalem ini pusat kota keagamaan, dan mungkin juga selain agama-agama Yahudi, banyak juga datang selain untuk beribadah maupun juga berwisata atau jalan-jalan. Nah, dalam cerita ini sida-sida orang Ethiopia ini datang ke Yerusalem untuk beribadah dengan mengendarai kereta kudanya. Nah, tampaknya ia adalah seorang yang rajin beribadah. Nah, dia rajin membaca. Nah, jadi ketika dia sudah beribadah di Yerusalem, maka di dalam Alkitab ini, nats Alkitab ini, baca nanti Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40 itu, maka dituliskan di situ ia sedang membaca nats Alkitab, ya, di dalam perjalanan pulang. Sambil duduk, dia membacakan satu cerita atau nats Alkitab. Nah, nats Alkitab yang dibaca itu tulisan dari atau nubuat dari Nabi Yesaya. Nah, dikatakan di situ, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Nah, Tuhan tahu siapa yang rindu di dalam membaca firman-Nya. Dan Tuhan tahu bahwa ketika kita membaca mungkin kita tidak mengerti, tidak memahami, maka Tuhan juga pasti akan bekerja bagaimana supaya kita bisa memahami. Dengan banyak cara, ya. Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong umatnya yang mengasihi dia. Nah, termasuk untuk sida-sida orang Ethiopia ini, ketika dia membaca dan tidak mengerti, Roh Kudus langsung menyuruh Filipus, ya, menyuruh Filipus untuk mendekati kereta kuda daripada orang Ethiopia ini. Nah, akhirnya singkat cerita, Filipus akhirnya naik
ke kereta orang Ethiopia itu, dan dengan gembira orang Ethiopia itu meminta supaya Filipus bisa menjelaskan siapa yang dimaksud di dalam nats yang ia baca itu. Nah, akhirnya Filipus menceritakan bahwa nats yang dibacanya itu adalah tentang Yesus Kristus yang menderita untuk menghapus dosa semua manusia. Ya. Nah, tadi dikatakan seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Nah, bagi anak-anak kami ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ya, apa yang Yesus alami dahulu, ya, disiksa, dihina, diejek, ya, bahkan sebagaikan dikuliti, seluruh tubuhnya sudah penuh luka, jubahnya diambil. Tapi Yesus tidak berbicara sedikit pun, tidak membuka mulutnya untuk mengutuk, untuk marah. Yesus diam. Nah, ini kekurangan kita, ya. Ketika ada masalah di rumah, justru yang pertama keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat kemarahan, ya. Nah, tidak terima mungkin dipersalahkan, bahkan juga sudah salah sendiri tetapi juga tidak mau dipersalahkan, ya, malah melemparkan kesalahan kepada orang lain atau kepada kakak atau adik. Nah, jadi ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Filipus kepada sida-sida orang Ethiopia itu. Nah, akhirnya pejabat itu pun percaya kepada Yesus Kristus, dan ketika mereka menemukan tempat yang ada air, pejabat itu langsung meminta kepada Filipus untuk membaptisnya. Nah, jadi tanda orang yang percaya memang harus dibaptis, ya. Dan itu juga merupakan tanda pertobatan, ya. Jadi baptisan itu tanda percaya dan mau bertobat, ya. Jadi ingat, yang bisa dibaptis adalah orang yang percaya dan mau bertobat. Nah, jadi dengan demikian, ketika dia percaya, dia mendapatkan keselamatan. Padahal dia bukan orang Yahudi. Nah, artinya, siapapun di dunia ini, agama apapun itu, kalau mau percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat, maka secara langsung dosanya pun diampuni dan dia selamat. Ya, karena kematian Yesus Kristus di kayu salib kurang lebih 2000 tahun yang lalu adalah untuk menghapus dosa semua manusia. Ingat, semua dosa manusia. Seberapa besar pun dosanya, Tuhan sanggup menghapuskannya. Kematian Yesus sudah menyelesaikan semuanya itu. Nah, jadi ini berkat yang diterima oleh sida-sida itu ketika ia rajin membaca Alkitab. Ya, dia selamat, ya. Dan memang perlu kita ketahui bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kita rajin membaca, ada banyak berkat yang kita terima, terutama di dalam membaca Alkitab. Ya. Nah, dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman datang oleh mendengar, ya, maupun membaca firman Tuhan. Ya, jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita beroleh iman. Maupun ketika kita mendengar khotbah yang disampaikan oleh, ya, pendeta-pendeta kita dan lain sebagainya, guru agama. Nah, kalau kita mau terima itu yang akan menjadikan iman di dalam hati kita. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita selamat. Ya. Nah, kisah kedua adalah tentang Timotius. Nah, Timotius dikatakan sejak kecil ia sudah rajin membaca dan mempelajari kitab suci. Memang ia dibantu oleh neneknya Lois dan ibunya yang bernama Eunike.
Maka berbahagialah kamu, anak-anak kami, jika keluargamu adalah keluarga yang rajin membaca Alkitab atau keluarga Kristen yang sungguh-sungguh. Nah, ini sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Sebagai contoh Timotius ini. Karena neneknya ya orang yang percaya kepada Tuhan, kemudian diwariskan lagi kepada ibunya Timotius ya yang bernama Eunike. Kemudian Eunike lagi mewariskan ya hidup rohani kepada Timotius. Nah, jadi ini keluarga yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan dibuktikan dengan rajin membaca Alkitab. Nah, jadi anak-anak kami juga ya Bapak harapkan rajin-rajinlah membaca Alkitab. Sangat banyak ya berkatnya kalau kita rajin baca Alkitab. Ingat, Alkitab adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah. Baca nanti Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan dan firman itu melekat dalam hati kita, itu buktinya Allah ada di dalam kita. Dan jika seperti itu, maka kita akan menerima banyak berkat, ya, terutama secara rohani. Ya, mungkin karakter kita akan diubah sedikit demi sedikit, ya, ke arah yang lebih baik. Mungkin ada yang gampang tersinggung, gampang emosi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita rajin baca Alkitab, nah perlahan-lahan segala sifat-sifat yang tidak benar itu pasti akan diperbaiki ataupun ya di hidup kita dikuduskan oleh Tuhan. Ya, sifat kita dibaharui menjadi sifat-sifat yang baik. Nah, jadi karena rajin membaca firman Tuhan dan mempelajarinya, Timotius pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan saleh. Ya, ia hidup benar di hadapan Tuhan dan dipercaya menjadi pemimpin jemaat di kota Listra tempat ia berada. Bayangkan, Timotius yang masih muda ya sudah dipercayakan menjadi pemimpin jemaat, atau istilah sekarang pendeta atau gembala sidang, gembala jemaat. Ya. Nah, masih muda ya sudah bisa memimpin jemaat. Sementara ada banyak orang tua ya tidak berani untuk menjadi pemimpin jemaat. Nah, jadi Timotius ya mengajar jemaat agar mengikuti ajaran, cara hidup, kesabaran, kasih, dan ketekunan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dari mana dia tahu mengajarkan apa yang dikehendaki Tuhan? Tentunya karena dia sudah tahu dari firman Tuhan yang dibacanya. Ya. Jadi kalau dia tidak rajin membaca Alkitab, dia tidak akan bisa mengajar, ya, karena dasarnya tidak ada. Ya. Nah, jadi Timotius juga berpesan bahwa dengan mengenal Alkitab suci yang sejak kecil, hal itu akan memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi lewat membaca Alkitab, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, dari firman Tuhan kita mengetahui apa kekurangan kesalahan kita yang kemudian akan kita perbaiki dengan pertolongan Tuhan atau pertolongan Roh Kudus. Selanjutnya, dalam suratnya kepada Timotius, Paulus menyebutkan manfaat firman Tuhan ada 4. Ya. Nah, yang pertama adalah untuk mengajar. Nah, jadi firman Tuhan itu mengajarkan berbagai hal yang menuntun kepada kebaikan. Contohnya, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain, ya, supaya kita tidak sombong, tidak berkata kasar kepada orang tua, teman, maupun kakak adik kita. Jadi di dalam rumah kita dulu pertama, ya, tercipta suasana damai sejahtera, ya, dan itu hanya bisa terjadi kalau seluruh anggota keluarga hidup di dalam firman Tuhan.
Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Jadi firman Tuhan itu menolong mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, ya. Terkadang kita tidak ingat, ya, bahkan tidak sadari bahwa perbuatan kita sudah menyeleweng atau ya melanggar firman Tuhan. Jadi firman itu menyatakan kepada kita bahwa kita pernah mencuri, kita sudah berbohong, dan itu tindakan yang salah di hadapan Tuhan maupun sesama. Yang ketiga, manfaat firman Tuhan atau fungsi firman Tuhan adalah untuk memperbaiki kelakuan. Nah, artinya di sini firman Tuhan menunjukkan kepada kita kelakuan atau sikap yang perlu kita perbaiki. Contohnya sikap iri hati dan dengki yang ada dalam diri kita. Jadi firman Tuhan menolong kita untuk melihat bahwa iri hati itu tidaklah baik. Nah, sikap ini lebih banyak berdampak buruk dalam kehidupan kita. Karena sikap ini tidak baik, maka kita harus mengubahnya menjadi baik. Yang keempat adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya firman Tuhan itu mendidik kita berjalan di jalan yang benar dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, selanjutnya, dengan membaca firman Tuhan, kita akan melihat apa dampaknya pada pertumbuhan iman. Ya. Nah, memang untuk sekarang ini, dengan maraknya gadget, ya, masih anak-anak mungkin sudah diberikan HP oleh orang tua. Nah, itu sedikit banyak sangat mempengaruhi karakter daripada anak. Nah, di saat sekarang ini banyak anak ya tidak lagi menyukai apa yang namanya membaca. Ya, membaca. Nggak usah dulu membaca Alkitab, termasuk baca buku pelajaran. Sudah malas, ya. Nah, jadi buktinya apa? Ketika ada tugas-tugas atau PR dari guru, ya, sudah ada materinya, ya, seperti Bapak contohkanlah, ya, pelajaran agama. Nah, Bapak sudah berikan materi di classroom. Nah, kemudian ketika ada pertanyaan, ya, sebenarnya jawaban itu harus dicari di materi itu. Jawabannya ada di situ. Tapi ada Bapak temukan jawaban-jawaban yang diambil dari Google. Artinya apa? Dia malas membaca materi. Nah, sehingga dia ingin cepat, ya, dengan cepat cari di Google, ya, Mbah Google lah yang menjawab. Nah, akhirnya ya sedikit banyak ya jawaban itu pasti berbeda dengan yang Bapak harapkan. Ya, karena yang Bapak harapkan jawaban yang ada di dalam materi lewat kita mau membaca secara berulang-ulang. Mungkin kita baca sekali belum dapat. Di mana jawabannya? Dibaca kedua kali, ya baru dapat. Atau mungkin ketiga kali baru dapat. Nah, tapi banyak anak ya yang malas membaca akhirnya langsung buka Google. Nah, sudah pasti jawabannya mungkin ya sedikit banyak ada perubahan, ada perbedaan dengan yang Bapak harapkan. Nah, itu salah satu bukti malasnya membaca. Nah, ada beberapa efek buruk yang akan terjadi pada kamu nantinya jika kamu tidak membaca. Nah, yang pertama, otak di kepala akan terbiasa pada hal-hal yang mudah dan akan susah diajak untuk berpikir menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi, ketika ada pertanyaan, pikiranmu itu tidak sudah susah diajak kompromi untuk memperhatikan dari materi itu. Nah, langsung buka Google aja. Nah, artinya hidupmu nanti akan serba praktis, ya, yang maunya instan, maunya cepat ada. Ingat, yang namanya instan itu tidak baik. Nah, sebagai contoh juga makanan mie instan, ya, mungkin sekali-sekali baik, tapi kalau keseringan itu akan mendatangkan penyakit, ya.
ususmu akan bermasalah, ya, kalau banyak makan mie instan. Nah, termasuk dalam kegiatan-kegiatan lain juga yang sukanya instan, mencari jalan pintas, ya, itu tidak baik. Otak kita nanti tidak terbiasa. Otak kita nanti jadi lama-lama lelet karena nggak dipergunakan. Ya, otak kita itu harus dilatih. Ya, ingat, Tuhan menciptakan otak kita itu untuk dipakai berpikir, menyelesaikan banyak hal, ya, atau menemukan hal-hal baru. Makanya ada banyak penemu-penemu di dunia ini, yaitu tentunya karena mereka banyak membaca, ya, baru melatih otaknya berpikir, ya. Ingat siapa penemu bola lampu? Nah, nanti cari, ya, siapa penemu bola lampu, baru nanti kamu akan ketahui berapa kali dia mencoba, ya, bagaimana supaya bola lampu itu bisa nyala, ya. Dia terus melakukan percobaan mungkin sampai lebih dari 5.000 kali, ya. Bayangkan berapa kali dia gagal, ya. Tapi pada akhirnya kita yang menikmati sekarang hanya dengan tekan tombol lampunya hidup, tekan tombol lampunya mati. Nah, kita yang menikmati, tapi perjuangan dia untuk membuat seperti ini, ya, tidaklah mudah. Nah, dia harus peras otak untuk itu, berpikir keras. Ketika yang pertama kali gagal, yang kedua dicoba, ketiga masih gagal, sampai 5.000 kali, bayangkan. Nah, jadi otak itu harus dilatih. Makanya dia bisa menjadi penemu-penemu, ya. Nah, jadi itu karena mereka banyak membaca, ya. Kemudian apa yang mereka ketahui dipraktekkan, di otaknya dilatih. Jadi ini yang kami harapkan juga dari anak-anak kami, ya, harus banyak membaca, ya, termasuk buku-buku pelajaran, ya. Banyak membaca, banyak tahu. Ingat, ya. Ya, banyak membaca, banyak tahu. Nah, ketika banyak pengetahuan, nanti ke depan kamu tidak ada namanya istilah jalan buntu. Ya, ketika ada menghadapi suatu masalah, selalu Tuhan berikan jalan keluar. Ya, karena otak kita langsung jalan, ya. Dengan ketika kita mau menggunakan otak kita, Tuhan juga senang. Nah, akhirnya Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, Tuhan memberkati kita, ya, lewat memperlancar pemikiran kita. Tetapi harus kita mulai dulu. Jangan langsung berpikir mencari jalan pintas, itu tidak baik. Nah, jadi kalau kita tidak terbiasa menggunakan otak kita, akibatnya kita tidak suka nanti diajak berpikir, maka cara berpikir kita itu tidak tajam untuk memahami sesuatu. Maka nanti ketika ada masalah, langsung stres, ya, langsung seperti menghadapi jalan buntu dan mengatakan nggak bisa, ya. Nah, Bapak katakan tidak ada yang tidak bisa. Ingat, ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi di ayat lain dikatakan sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu ada ayat lain mengatakan tidak ada yang mustahil bagi kamu. Itu firman Tuhan. Tetapi memang itu tidak mudah. Kita harus melatih diri kita. Amin. Ya, jadi ini kita lihat di sini bagi yang terakhir. Nah, bagaimana dengan membaca kitab suci? Alkitab adalah kitab suci yang berisi pengajaran atau pedoman ataupun teguran, ya, larangan, nasihat, penghiburan dan harapan bagi kita. Maka kita harus menyediakan waktu untuk membacanya. Ingat, harus menyediakan waktu untuk membaca Alkitab. Coba bandingkan berapa lama waktumu untuk bermain gadget, bermain HP, atau mungkin kamu tidak punya HP, tetapi kamu bermain-main di luar sana, di luar rumah, ya, berapa banyak waktumu. Lalu bandingkan, ada nggak kamu berikan waktu untuk membaca Alkitab? Nah, jadi untuk apa kita membaca Alkitab? Nah, jawabannya agar kamu semakin mengenal Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di dunia ini pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, jadi dengan demikian kita semakin diperkuat iman kita dan kita tetap percaya bahwa
apapun yang akan terjadi ke depan, kita yakin Tuhan selalu menolong kita. Ya. Nah, kemudian kamu harus bertekun membaca Alkitab baik di rumah, di sekolah, ataupun di gereja. Nah, setiap ibadah berusahalah untuk sungguh-sungguh baik mendengar ataupun membacakan firman Tuhan. Ya, ini tahukah kamu bahwa Alkitab memuat banyak cerita atau kisah-kisah menakjubkan, mulai dari kisah penciptaan di Perjanjian Lama hingga kisah-kisah hidup para rasul dan jemaat di Perjanjian Baru. Semua cerita itu memiliki pesan yang baik tentang bagaimana menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita tidak akan bisa menjadi baik, ya. Kita tidak akan bisa percaya kepada Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan atau kita tidak mendengarkan tentang firman Tuhan, ya. Dan kita tidak akan pernah mengetahui ya bagaimana dunia ini diciptakan, ya, dan bagaimana kisah-kisah yang terjadi di Alkitab itu banyak yang menakjubkan, ya, mujizat-mujizat bisa terjadi, ya, kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Kalau kita hanya mendengar, contohnya ada teori Darwin dahulu bahwa manusia itu berasal dari monyet yang berevolusi. Nah, itulah pemikiran manusia. Nah, kalau kita tidak tahu, tidak pernah membaca Alkitab, maka mungkin atau waktu teori itu diciptakan, disebarkan, banyak orang percaya kepada dia. Nah, tetapi ketika kemudian orang sudah mengetahui firman Tuhan, membaca Alkitab, nah mereka bisa menilai bahwa teori itu salah. Bahwa manusia itu memang diciptakan oleh Allah. Ya, dan bumi ini bukan terjadi dengan sendirinya, tetapi diciptakan oleh Tuhan. Nah, jadi semuanya itu ya ada banyak manfaat kalau kita membaca firman Tuhan, pengetahuan kita tentang Tuhan semakin bertambah. Jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini. Nah, atau sedikit lagi ini manfaat membaca Alkitab atau firman Tuhan, ya. Dengan membaca Alkitab, maka kamu akan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kamu lakukan atau tidak lakukan. Nah, ini tadi manfaat firman Tuhan untuk mengajar kita, ya, mengajar apa yang akan kita lakukan. Kemudian kamu akan tahu bahwa iman atau percaya kepada Tuhan harus terus dipelihara agar semakin kuat. Nah, sehingga kamu bisa menghadapi godaan-godaan yang mengajak kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kemudian, kalau kita ada firman Tuhan, maka kita tidak akan gampang putus asa, ya, tidak takut, ya, walaupun sendiri, karena yakin bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Nah, juga kita akan selalu terhibur, ya, walaupun dalam kesusahan, karena kita ingat bahwa Tuhan tetap ada di samping kita. Kemudian kita akan tahu bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa dalam kehidupan kita ini. Nah, sehingga kita tidak perlu takut termasuk masa depanmu. Ya, Tuhan yang menjamin masa depan kita. Ingat ya, orang tua, siapapun yang kita andalkan itu tidak bisa, hanya Tuhan yang sanggup ya membuat masa depan kita indah. Jadi, sekali lagi, rajinlah, berikanlah waktu untuk membaca Alkitab. Sediakan waktumu untuk membaca Alkitab. Jangan cuma menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari, tapi tidak dilakukan. Nah, sekarang coba buat komitmenmu ya untuk membaca Alkitab setiap hari. Amin. Ya, shalom, puji Tuhan.